Ya, Anda kembali di Prime News. Saya ingin langsung ke Mas Adi tadi melanjutkan di poin kedua. Tadi Mas terpotong, silakan. Ya, kalau saya melihat yang kedua ini klimaks dari aksentuasi keinginan publik soal Jokowi yang ingin kelihatan tegas. Kalau selama ini kan Jokowi datar aja, diserang. Ada keinginan itu ya? Oh iya, Pak Prabowo misalnya tampil berapi-api, Pak Sandi juga agresif. Pak Jokowi on the other hand agak sedikit slow, kalem, hanya menyampaikan, menarasikan abla kadarnya. Nah, menjelang pertandingan ini, melihat intonasi dan gesturnya, Pak Jokowi ini klimaks gitu. Bahwa dia juga bisa tegas, bisa marah. Ketika banyak serangan-serangan yang dianggap tidak berdasar kan begitu. Ketika dituduh tentang asing-asing, dituduh tentang Indonesia akan bubar dan semacamnya. Ini kemudian menjadi panggung di mana Pak Jokowi selama 2 bulan ke depan, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dibayangkan orang gitu ya. Artinya slow, kalem selama ini bukan berarti dia tidak bisa keras juga. Ini yang saya kira karena suasana batin di bawah seringkali memang head to headnya agak kurang dengan Pak Prabowo yang memang intonasi dan provokasinya luar biasa. Pak Jokowi itu yang juga diharapkan. Sekalipun banyak hal yang sudah dicapai, kinerjanya, tentang infrastruktur, tentang PKH, tentang tanah desa. Tapi kalau gestur dan intonasinya itu tidak dipaksakan, seakan-akan ini bukan suatu hal yang serius gitu loh Mbak, itu disampaikan. Dua hal inilah yang saya kira menjadi hal yang perlu dibaca oleh banyak orang. Bahwa Pak Jokowi adalah saatnya tampil menyerang, ofensif, kira-kira begitu, dengan narasi-narasi yang juga agresif. Inilah yang saya kira turut menjelaskan bahwa Pilpres memang sudah dekat gitu. Ya, tanda Pilpres sudah mulai dekat, apalagi mulai debat tanggal 17 nanti. Bang Jerry bagaimana? Ya, baik, jadi ada beberapa hal menarik tadi saya dengar dari kawan kita tadi, ya Mas Taufik dan juga Mas Adi. Ya. Pertama tadi Mas Taufik dulu saya ingin tanggapi yang soal bagaimana itu jangan menyerang pribadi. Ini penting, ini dari timnya Pak Prabowo bilang begini, saya pikir harus diluruskan kepada para pendukungnya, janganlah menyerang salah satu calon itu dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, bukan kebijakan, bukan program ya. Kita tahu bersama bahwa selama ini Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin, khususnya Pak Jokowi itu banyak diserang isu-isu negatif yang sampai terpaksa Pak Jokowi harus klarifikasi secara jelas dan apapun itulah, yaitu yang cukup mengganggu juga stabilitas politik ya, itu pertama. Lalu kedua, saya ingin sampaikan bahwa kalau dibilang soal keberhasilan ya, ini kan kita bicara apalah pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, oleh petahana. Ya, kita lihat jangan cuma infrastruktur yang dianggap sebagai suatu keberhasilan, itu pun tidak sangat masif. Tetapi selain itu, coba kalau kita lihat pertama, dari Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat itu ada 96 juta. Bahkan tahun ini mendekati 98 juta yang menjadi pelanggan. Lalu Kartu Indonesia Pintar ya, yang saya catat itu sudah sampai 20 juta. Lalu belum lagi sertifikat yang selama ini dibagikan oleh Pak Jokowi ketika berkunjung ke masyarakat langsung ya, itu udah berapa juta? Sekitar 7 juta, hampir ke 8 juta. Belum lagi PKH tadi yang Mas Adi bilang, program Keluarga Harapan, itu mencapai 15 juta dan mungkin tahun ini akan dinaikkan kembali untuk soal insentifnya. Artinya apa? Inilah pencapaian-pencapaian yang bisa dilihat selain dari pencapaian infrastruktur yang begitu masif. Kalau kita bicara infrastruktur, itu tidak hanya bicara soal pembangunan di Pulau Jawa. Saya kebetulan dari kampung, dari Manado. Kampung saya itu di Sulawesi Utara. Saya saksikan sendiri bagaimana Indonesia Timur itu diperhatikan oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah. Bahkan sampai ke Maluku, sampai ke NTT, sampai ke Papua. Bahkan kalau kita bicara Papua, kita bisa lihat datanya. Kesetaraan, keberpihakan pemerintah kepada Papua itu apa? Harga bensin yang itu disamaratakan dengan harga yang ada di Jawa. Itu kan bentuk kepedulian, bentuk keberpihakan nyata, konkret dari pemerintah kepada masyarakat. Artinya prestasi ini yang kita ingin sampaikan dan memang sudah dicapai dan memang sudah disampaikan, tetapi mungkin kali ini message-nya lebih jelas. Artinya pencapaian-pencapaian itu memang harus dilihat ya sebagai bukti keberhasilan pemerintah. Tapi memang ini Pak Jokowi tampaknya sudah mulai ofensif ya Bang, atau gimana? Saya pikir ya kalau kita bicara ofensif atau defensif ya, saya pikir yang menjadi rohnya, yang menjadi intinya adalah bagaimana message itu bisa sampai. Ya mungkin selama ini ya tadi mungkin Mas Adi bilang oke, timnya Pak Prabowo mungkin lebih banyak dalam retorika, dalam hal penyampaian yang sifatnya menggebu-gebu begitu ya. Tapi Pak Jokowi mungkin banyak dilandaskan oleh semangat kerja, hasil kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Nah mungkin selama ini mungkin hal-hal itu banyak dimanfaatkan oleh tim lawan yang sehingga mungkin menjadi salah persepsi, sehingga sekarang ini mungkin tim Pak Jokowi ini merasa mungkin penting juga selain dari kerja nyata yang memang sudah dirasakan masyarakat, tetapi juga menyampaikan juga secara verbal dan juga secara secara luas kepada awak media, kepada masyarakat dan juga dalam segala medium. Saya pikir itu yang menjadi intinya. Oke, baik. Mas Taufik ada tanggapan bagaimana? Ya kalau yang tadi dijelaskan oleh Mas Jerry juga dengan Mas Adi, menurut saya kan poinnya adalah kan nih kalau judulnya kan strategi menyerang kampanye Pilpres gitu kan. Jadi menurut saya ya itu tadi yang garis besar saya adalah ini harus dikuliti memang.
kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi memang uji publiknya mesti lebih luas. Jadi itu yang harusnya terus memang kita harus sampaikan kepada publik begitu. Jadi jangan dilihat nanti ketika partai oposisi menyerang kebijakan dianggaplah ini hoax, ini apa dan sebagainya. Maksud saya itu terlalu dangkal sekali. Jadi mari kita lihat secara lebih bijak dalam melihat apa yang menjadi kritik yang disampaikan oleh kami. Terkait misalnya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jerry ya tentang keberhasilan Pak Jokowi, tapi pada faktanya kan tadi saya katakan hasil surveinya nggak mencerminkan itu, begitu loh. Itu kan menjadi anomali, pertanyaan besar apa yang dikerjakan ini jangan-jangan memang itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Karena apa problemnya? Ketika Bang Sandi turun ke 1000 titik, ya itu keluhannya sama, masalah harga yang tidak stabil, masalah lapangan pekerjaan, masalah kebutuhan ekonomi yang besar, dan itu terkonfirmasi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang stagnan di angka 5%. Jadi menurut saya hal ini kan yang harusnya menjadi perhatian serius buat kita semua. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Jerry tadi tentang berbagai hal ya, kebijakan tentang BBM itu kan membuat berdarah-darah Pertamina gitu loh, itu kan mesti diungkap juga gitu loh. Nah hal seperti ini menurut saya yang juga memang menjadi pertanyaan bagi publik gitu loh, dan saya rasa terkonfirmasi dengan berbagai survei yang memang dimunculkan pada sekarang ini. Oke, kalau tadi Mas Adi katakan Mas Taufik selama ini memang lebih banyak yang menyerang ini dari kubu Prabowo Subianto ya sama Bang Sandi. Diamini juga tidak oleh Mas Taufik bahwa selama ini Pak Prabowo lebih banyak menyerang, atau karena memang posisinya oposisi harus menyerang begitu, bagaimana? Tidak juga, menurut saya kalau Pak Prabowo itu kan originalitasnya memang seperti itu. Dia memang dalam setiap pidato orasinya dan sebagainya memang dia seperti itu. Jadi memang tidak ada yang kita tuh, dan itu kita bisa lihat lah dari 2014 ketika dia berdebat dan sebagainya memang seperti itu gitu. Apa adanya memang Pak Prabowo itu apa adanya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kritik kok menurut saya. Dan itu wajar saja karena sebagai oposisi wajar saja begitu ya. Karena datanya seperti itu kok, ketimpangan sosial kita, kemudian kesenjangan sosial kita, kan itu sudah terbukti gitu loh. Jadi kita berbicara, tadi saya katakan lagi masalah gizi buruk dan sebagainya. Bagaimana kita berbicara kemiskinan turun tapi ternyata gizi buruk itu bagaimana penjelasannya? Ada 7 juta bayi kita mengalami stunting, gizi buruk. Jadi menurut saya hal-hal itu hal yang sangat mendasar ya. Jadi sekali lagi saya rasa mudah-mudahan proses pilpres kita ke depan ini dengan adu ide gagasan seperti ini menurut saya sangat baik gitu loh. Karena apa? Sehingga kita akan bisa menatap masa depan Indonesia itu jauh lebih baik. Karena kita bukan urusan menang kalah nih gitu loh. Ini urusannya masa depan bangsa gitu loh. Nah itu yang kita pertaruhkan pada hari ini. Tapi memang ini tampaknya sudah mulai menghangat ya Mas Taufik ya. Kontestasi pilpres ini sudah mulai, apalagi menjelang debat. Kalau tadi kita pidato Pak Jokowi begitu berapi-api, ini sudah mulai menghangat ya. Ya saya rasa ya itu menarik ya menurut saya. Memang mesti dihangatkan gitu, dan itulah sebenarnya misalnya lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kemudian dan lain sebagainya juga harus menyemarakan ini semua gitu loh. Jadi dia harus ini kan pesta demokrasi ya 5 tahun sekali. Jadi bagaimana masyarakat bergembira terhadap pesta ini gitu loh, dan itu mesti menjadi tontonan menarik gitu loh. Perdebatan ide, visi, gagasan dan sebagainya. Saya rasa itu yang harus ditampilkan. Sebelum ke Mas Adi silakan Bang Jerry bagaimana? Jadi begini, kalau kita bicara tadi ini yang mesti dijelaskan ya oleh timnya Pak Prabowo ya, Mas Taufik dan kawan-kawan ya. Kalau dibilang betul ya, kita kritik kebijakannya, kritik apa program Pak Jokowi secara teknis, secara detail, secara substantif ya. Jangan serang personalnya, jangan serang hal-hal yang sifatnya hoax ya. Bukannya itu selama ini kita lihat ya berapa kali Pak Jokowi difitnah oleh isu-isu asing ya. Lalu Pak Jokowi difitnah oleh isu-isu asal-usul keluarganya ya. Lalu ada katanya yang isu-isu soal ya selama ini ya kita tahulah di media ada hal yang soal PKI dan sebagainya. Itu hal yang saya pikir itu tidak sehat ya. Nah, mari kita lihat program satu persatu mana yang memang kurang ya. Tapi juga jangan asal mengkritik karena begini, ya oposisi itu bagus mengkritik, tapi kalau mengkritik itu saja ada solusi yang ditawarkan ya saya pikir juga sama aja bohong ya. Kalau cuma menjelek-jelekan pemerintah, mengkritik pemerintah, menghujat pemerintah, tetapi tidak ada datanya, tidak ada bukti-bukti jelas yang disampaikan. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara data, saya juga bawa data di sini, apalagi ada dari BPS. Ya, ini kan BPS adalah sumber yang kredibel dan independen. Kalau tadi dibilang soal harga-harga, lalu soal ekonomi, kita lihat ya,
fakta ini menurut BPS yang saya baca tahun 2018 ya, inflasi zaman Jokowi terus menurun ya, dari tahun 2005 yang 17,11% sekarang tinggal 3,14%. Itu inflasi. Pengangguran faktanya. Tahun 2015 6,18%, sekarang 2018 5,13%, bahkan menurun lagi tahun 2019 nanti. Lalu kalau kita lihat harga-harga, Jokowi berhasil memperlambat kenaikan harga beras, harga daging, harga telur dan sebagainya. Kita bisa berdebat soal itu. Data yang saya bawa itu bisa dilihat itu dari BPS. Artinya apa? Semua ini kan merujuk kepada sebuah kevalitan data dan juga jangan asal kritik. Kritik saya silakan. Kita sambut. Sebagai oposisi kita begitu welcome ya? kritik. Karena memang tugasnya oposisi mengkritik, tetapi kritik dengan data yang valid pertama dan juga disertai dengan tawaran solusi. Kalau kritiknya tidak suka begini atau begitu, ya bagaimana? Jangan cuma nggak begini, titik. Nggak begini, titik. Ya itu nggak ada solusi yang ditawarkan. Apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih penantang kan begitu. Oke, saya akan ke Mas Adi sesuai dengan pertanyaan dialog kita malam hari ini. Strategi menyerang kampanye Pilpres efektif tidak kira-kira? Nanti dijawab oleh Mas Adi usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.